Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Aprilin Syalagan. Saya dari SMA RK Bintang Timur Pematang Siantar dari kelas Antonius 1. Di sini teman-teman, saya akan menjelaskan tentang siklus hidrologi. Sebelum itu, apa sih siklus hidrologi itu sendiri? Nah, siklus hidrologi itu sendiri adalah perputaran secara terus-menerus air yang ada di permukaan bumi naik ke atmosfer, lalu dari atmosfer kembali lagi ke permukaan bumi, dan itu akan terjadi secara terus-menerus dan itu akan sangat membantu dalam kehidupan manusia. Teman-teman, siklus hidrologi itu terbagi menjadi 3 loh. Ada siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Apa saja sih yang dimaksud dengan siklus-siklus itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ketiga siklus itu. Di sini saya menggunakan media gambar. Untuk mengetahui 3 siklus itu, mari saksikan video saya. Check it out! Yang pertama, saya akan menjelaskan siklus pendek. Siklus pendek, proses yang diawali dengan proses evaporasi, yaitu penguapan air atau kondensasi dari laut ke atmosfer sehingga membentuk awan. Uap-uap air itu akan melalui proses kondensasi yang membentuk uap-uap air itu menjadi awan. Lalu akan kembali lagi ke bumi melalui proses presipitasi dalam bentuk air hujan. Selanjutnya ada siklus yang kedua, yaitu siklus sedang. Yang membedakannya dengan siklus pertama yaitu siklus kedua ini presipitasinya tidak sekedar di laut saja, tetapi presipitasinya juga ke daratan. Tentu saja proses ini diawali dengan menguapnya air dari lautan dalam proses evaporasi, lalu membentuk awan dalam proses kondensasi, lalu dia akan dibawa oleh angin, lalu angin akan berhenti di dataran tinggi dan uap air itu akan turun dalam bentuk hujan. Lalu yang terakhir siklus panjang. Nah teman-teman, siklus yang ketiga ini yang namanya penguapan, pasti dia diawali dari air laut. Air laut itu akan menguap dalam proses evaporasi, membentuk awan dalam proses kondensasi. Tapi teman-teman, di proses ketiga ini pembentuk awan tidak sekedar penguapan dari air laut, tapi ada juga penguapan dari daratan, yaitu contohnya dari tumbuhan. Dan penguapan ini akan disebut evapotranspirasi karena melibatkan transpirasi dari tumbuhan. Lalu seperti pada umumnya, uap-uap air yang berbentuk awan itu akan dibawa sampai dia berada pada dataran tinggi. Setelah ia melalui penguapan yang tadi, evapotranspirasi. Lalu ketika di dataran tinggi dia akan turun dalam bentuk air hujan dalam proses presipitasi. Nah, pada siklus panjang ini yang membedakannya adalah siklus panjang ini setelah melalui proses presipitasi, air akan kembali ke danau lalu akan dialirkan ke lautan, tetapi tidak sekedar langsung mengalir ke lautan melalui run-off, tetapi ia juga masuk ke dalam tanah, menyerap sehingga ia bisa menjadi air tanah ataupun mata air. Nah teman-teman, jadi itulah yang terjadi pada proses hidrologi ini sendiri. Nah teman-teman, berakhirlah video penjelasan saya tentang siklus hidrologi. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan jika ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf.